Assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di program acara Jejak Islami. Di kesempatan kali ini, Nuri mau ngajak jalan-jalan ke Pesanggerahan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta. Dan sekarang, Nuri ada di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang dulunya di sini pernah dijadikan istana oleh Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 sampai 1756 Masehi. Dari sini kita akan mengawali ziarah kita melihat peradaban Islam untuk memperkaya ilmu dan meneguhkan hati. Yuk ikuti Nuri. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Keraton Mataram Islam di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama setelah pecah dengan Kasunanan di Solo adalah sebagai akibat perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sementara tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang terletak di Dusun Tlogo, Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pada tahun itu pula Sri Sultan Hamengkubuwono pertama memperoleh gelar. Jadi sebetulnya Sultan itu menggunakan gelar, ya, mengeluarkan gelar secara utuh itu sesudah beliau dinobatkan di Ambar Ketawang itu. Sultan gelarnya adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah. Ini jelas sekali gelar Islamnya. Dan untuk selanjutnya Sultan itu bukan disebut sebagai raja, tapi sebutannya adalah Sultan, menunjukkan bahwa jelas agamanya Islam. Pesanggerahan Ambar Ketawang merupakan bangunan peristirahatan Sultan dan keluarganya. Sejarah pesanggerahan ini cukup penting sebab pernah digunakan sebagai istana pertama oleh Kesultanan Yogyakarta selama setahun pada tanggal 9 Oktober tahun 1755 hingga tanggal 7 Oktober tahun 1756. Kondisi pesanggerahan ini hanya tersisa puing-puing sehingga lebih dikenal sebagai patilasan Keraton Ambar Ketawang. Tembok besar yang kondisinya tidak utuh diperkirakan sebagai dinding paling depan pesanggerahan. Sementara areal kosong di timur dinding itu merupakan pintu gerbang menuju pesanggerahan. Pekarangan di sebelah selatan tembok yang kini ditumbuhi pohon besar adalah bekas alun-alun. Sedangkan tembok di sebelah selatan pekarangan merupakan bekas kandang kuda. Sisa pesanggerahan Ambar Ketawang masih dapat dijumpai seperti dinding sisi selatan berbahan bata bersepsi dan diplester dengan semen. Sedangkan sisa dinding di sisi barat terletak berdampingan dengan makam penduduk. Di dalam dinding keliling masih dapat dilihat beberapa komponen bangunan seperti bekas lantai, pondasi bangunan dan batu andesit. Bangunan semacam lantai bersemen di sekitar kawasan pesanggerahan konon sebagai bagian dari bangunan lantai atas pesanggerahan. Bangunan ini satu-satunya bangunan lantai atas istana yang masih tersisa sebab bangunan lantai atas lainnya telah hilang dan bangunan lantai bawahnya tertimbun tanah. Di dalam pondasi bangunan ini kini telah berdiri bangunan baru berbentuk pendopo. Sementara batu andesit yang ada di pesanggerahan ini berada di sekitar bekas dinding keliling sebelah timur. Hal yang menarik perhatian adalah keberadaan sumur. Air dari sumur ini berusia sama dengan pesanggerahan Ambar Ketawang yang konon bertuah. Hingga kini air sumur ini masih digunakan warga setempat, terutama bila ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Tepat di sebelah kiri sumur terdapat susunan batu bata yang hampir sejajar dengan tanah. Susunan batu bata ini merupakan bagian atas dari saluran bawah tanah yang disebut uruk-uruk. Saat ini Nuri ajak
ngajak jalan-jalan ke Pesanggrahan Taman Sari, di mana Pesanggrahan ini terletak di Dusun Taman, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Pesanggrahan ini dibangun pada tahun 1765 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Bangunan ini memiliki nama masing-masing sesuai dengan kegunaan, seperti Gapura Agung yang merupakan pintu masuk menuju kompleks Taman Sari. Pintu gerbang Gapura Agung merupakan pintu ujung barat Pesanggrahan Taman Sari. Bangunan ini berbentuk bertingkat dengan sepasang tangga di bagian kiri dan kanannya. Di bagian tengah terpahat relief yang menggambarkan pepohonan dengan buah dan bunga serta burung-burung. Selain itu terdapat relief sengkalan memet berupa lajering sekar sinerep peksi yang menunjukkan angka tahun Jawa 1691 atau 1769 Masehi, yakni tahun Pesanggrahan Taman Sari selesai dibuat. Bangunan ini terdapat 4 buah patung ular naga, namun yang tersisa hanya tinggal 2 saja. Pesanggrahan ini juga dilengkapi dengan 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat meletakkan gamelan. Serta ada tempat ganti pakaian abdi dalam yang selesai menjalankan tugas penjagaan yang disebut paseban. Dari Gapura Agung ke arah timur, terdapat pelataran berbentuk segi 8. Pada masa lalu, terdapat menara pengawas berlantai 2 di tengah pelataran ini. Dari 57 bangunan yang ada di Taman Sari, saat ini hanya tersisa 16 bangunan yang dapat teridentifikasi karena rusak dan runtuh oleh peristiwa gempa yang terjadi tahun 1867. Pesanggrahan Taman Sari dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Bangunan itu dimaksudkan sebagai bangunan yang dipergunakan untuk berekreasi, beristirahat, menenteramkan diri, dan sebagai tempat beribadah. Taman Sari juga dipersiapkan sebagai benteng pertahanan menghadapi musuh. Arsitektur dan relief pada bangunan Taman Sari bergaya Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Cina. Tiap-tiap bangunan dalam Pesanggrahan Taman Sari dinamai oleh pendirinya, sehingga bermakna filosofi seperti Keraton Pulo Kenongo. Masjid Taman Sari dan Pulau Panembung yang terapung di atas air. Di dalam Pesanggrahan Taman Sari ini terdapat 3 buah kolam yang dihiasi mata air yang berbentuk jamur yang dikelilingi pot-pot bunga. Pasiraman ini merupakan kolam pemandian bagi sultan, para istri dan putra-putri keraton. Kolam pemandian ini membujur dari utara ke selatan dan disebut sebagai Umbul Kawitan. Umbul Kawitan digunakan untuk putra-putri raja, sedangkan Umbul Pamuncar adalah kolam pemandian yang disediakan bagi permasyuri, dan Umbul Panguras merupakan kolam pemandian khusus bagi Sri Sultan. Di antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras terdapat sebuah bangunan menara. Bangunan ini dulunya hanya boleh dinaiki oleh Sultan untuk melihat pemandian Umbul Panguras. Dalam kompleks pemandian ini terdapat pula bilik-bilik tempat bagi putri dan istri raja berganti pakaian dan beristirahat. Satu bangunan yang menyiratkan perpaduan arsitektur Portugis dan Jawa adalah Sumur Gemuling. Menuju ke lokasi tersebut harus melewati perkampungan yang padat penduduk.
Sumur Gemuling berada di tengah-tengah bangunan berlantai 2. Untuk dapat masuk ke dalam, harus melewati terowongan bawah tanah. Bentuknya menyerupai gedung teater dan tepat di tengah bangunan terdapat telaga buatan. Dari luar tampak seperti menara bulat di tengah air. Bangunan ini konon berfungsi sebagai masjid. Terdapat 2 buah lantai yang memiliki curug di dinding yang berfungsi sebagai mihrab, tempat imam memimpin ibadah. Di pusat bangunan ini terdapat 4 buah tangga yang menyatu di tengah. Dari pertemuan tangga ini terdapat lagi 1 tangga menuju lantai 2. Di bawah tangga ini terdapat kolam kecil yang dulu dipergunakan untuk berwudu. Keluar dari Sumur Gemuling terdapat bangunan yang paling besar namun sudah menjadi puing-puing. Tempat ini dinamakan Pulau Cemeti atau Pulau Kenongo. Bangunan tinggi yang berfungsi sebagai tempat beristirahat sekaligus tempat pengintaian apabila musuh datang serta adanya jembatan angkat yang berfungsi sebagai pertahanan. Dari tempat ini dapat terlihat pemandangan kota Yogyakarta yang begitu indah. Tidak hanya di Taman Sari, di Keraton Yogyakarta terdapat masjid yang bernama Masjid Panepen. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam. Masjid Panepen. Panepen itu sebetulnya dari kata nenepi. Ini masjid sebetulnya adalah masjid pribadi Sultan yang bertahta. Masjid ini juga dimanfaatkan untuk kalau Sultan mempunyai hajat menikahkan putranya. Menikahkan putranya itu di masjid ini. Setelah tadi kita jalan-jalan ke Pesanggerahan Taman Sari, sekarang Nuri ada di situs Warung Boto, di mana lokasi ini terletak di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Bangunan ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Menyusuri perjalanan di bantaran Sungai Gajah Wong, ternyata masih dapat dijumpai puing-puing bangunan yang bernilai sejarah. Sepintas hanya terlihat seperti puing-puing bangunan rumah. Tapi siapa sangka bangunan ini merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Mataram Islam. Sri Sultan Hamengkubuwono II sering membangun pesanggerahan atau taman peristirahatan dan situs Warung Boto adalah salah satunya. Dulunya di pesanggerahan ini adalah sebuah pemandian karena di lokasi ini pada waktu itu ada sebuah umbul atau sumber mata air. Situs pesanggerahan ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan keluarga sehingga tempat ini dilengkapi taman kolam, segaran, kebun dan tempat peribadatan. Struktur bangunan Warung Boto unik dengan lorong-lorong pintu dan jendela yang sebagian memiliki aksen lengkung pada bagian atasnya. Pesanggerahan Warung Boto terbagi menjadi 3 bagian, yakni bangunan depan yang berbentuk bujur sangkar yang saat ini hanya tinggal pondasinya saja. Bangunan sumber air pesanggerahan ini terletak di tengah-tengah kolam berdenah bulat.
Di sebelah timur kolam terdapat kolam lain berdenah 4 persegi panjang. Kedua kolam tersebut dihubungkan oleh saluran air. Pesanggerahan ini dibangun di sisi barat dan timur Sungai Gajah Wong dan membujur dari arah barat ke timur berupa halaman dengan bangunan yang menuju 2 buah kolam. 2 buah kolam yang berbentuk bundar dan segi 4 tersebut berdinding bata. Pada bangunan inti yang berada di dalam pagar keliling, terdapat ruang utama yang merupakan pusat kesakralan. Bangunan tersebut diidentifikasikan sebagai bangunan pengimaman. Pemugaran dilakukan untuk menyelamatkan pesanggerahan Warung Boto sehingga bangunan ini dapat terus lestari. Nah, saat ini Nuri ada di Pesanggerahan Ambarukmo, yang mana ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang ada di kota Yogyakarta, yang pada tahun 1855 sampai 1877 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 berkuasa. Kita lihat yuk. Situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang kini diapit oleh hotel dan pusat perbelanjaan ini menyimpan sejarah. Sultan Hamengkubuwono ke-6 memerintah kota Yogyakarta tahun 1855 hingga 1877. Angka tahun pembangunan pendopo Ambarukmo terukir pada atap pendopo yaitu tahun 1859 dan selesai pemugaran pada tahun 1897, tertera pada bagian atap pendopo sisi timur. Pemugaran Keraton Ambarukmo selesai ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 wafat dan diganti putranya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Beliau disebut Sultan Kaya karena pada masa pemerintahannya banyak mendirikan pabrik gula di Yogyakarta yang berjumlah hampir 20 buah. Di dalam Pesanggerahan Ambarukmo terdapat ruang inti rumah adat Jawa selayaknya keraton mini. Ada alun-alun dan pos jaga prajurit yang diapit lapangan untuk kandang kuda dan kebun palawija. Pendopo dengan bentuk joglo sinom disertai tiang-tiang pendopo berjumlah total 56 buah berhiaskan ukiran lunglungan, banyu tetes, dan mega mendung. Di sebelah utara pendopo terdapat bangunan peringgitan yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Dalam Pesanggerahan Ambarukmo yang kini berfungsi sebagai museum ini, terdapat penjabaran isi dari perjanjian Giyanti mengenai pemisahan Kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu, juga terdapat foto-foto sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Yogyakarta. Dan di tengah ruangan terdapat buku yang mengulas tentang sejarah Pesanggerahan Ambarukmo. Di dalam ageng ini diisi pula koleksi kain batik khas Keraton Yogyakarta lengkap dengan penjelasannya. Di ruang lain terdapat tokoh-tokoh pewayangan, yaitu wayang kulit dan keris yang telah diakui sebagai warisan dunia dari Indonesia. Pada bagian dalam ageng terdapat kamar tidur utama, 2 di sisi timur dan 2 di sisi barat. Salah satu kamar digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 sebagai kamar tidur pribadinya.
Sedang Kasatriyan sebagai tempat tinggal putranya diposisikan sebagai Gandok Kiwo. Di sisi timur Pesanggerahan terdapat bangunan Keputren yang sekarang digunakan sebagai hotel. Di utara bangunan dalam terdapat bangunan Balai Kambang yang memiliki 2 lantai. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat semedi atau tempat meditasi sekaligus tempat penyambutan tamu agung. Bangunan paling tinggi yang dikelilingi kolam dahulu berfungsi untuk melihat kebun buah dan kebun sayur yang ada di halaman belakang. Bangunan tersebut memiliki pengaruh bangunan khas Eropa dengan dinding berhias ornamen-ornamen cantik dan pilar-pilar yang menyangga bangunan tersebut. Ternyata ada banyak peninggalan Mataram Islam yang ada di kota Yogyakarta. Mulai dari Pesanggerahan Ambar Ketawang, Situs Warung Boto, Taman Sari, dan Pesanggerahan Ambarukmo. Kita jadi tahu bentuk bangunan, arsitektur, hingga filosofi yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan perkembangan peradaban Islam pada masa ini. Semoga Jejak Islami kali ini memberikan informasi yang bermanfaat. Saya Nurahma, sampai jumpa. Wassalamualaikum.